boleh dikata semua orang bisnis kayu ini kan separuh ilegal, Pak. Semangat pagi, Sobat Sukses. Salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Pada hari yang istimewa ini, saya kedatangan tokoh muda yang luar biasa, pengusaha sukses di bidang batubara, properti, dan juga hotel, yaitu Bapak Hanjaya Adikarjo. Wah, terima kasih sekali nih telah meluangkan waktunya ya. Beberapa saat yang lalu sudah ngomong-ngomong dengan Bapak Teguh Kinarto dan wah nyebut nama Pak Hanjaya terus nih. Pak Teguh sudah seperti orang tua saya sendiri. Iya. Dari beliau saya belajar bisnis, bahwa sukses itu harus diperjuangkan. Iya. Sukses itu tidak boleh berhenti. Iya. Setelah berjuang, sukses lalu berhenti, nggak bisa, tetap harus diperjuangkan terus, Pak. Sudah selesai, kalau berhenti ya selesai. Selesai. Ya. Perusahaan sebesar Nokia saja, karena dia tidak inovasi, ya pada akhirnya Android masuk, iPhone masuk, ya tergulung. Hilang. Dan celakanya CEO-nya setelah perusahaan Nokia itu bangkrut, dia masih kebingungan. Saya ini menjalankan perusahaan dengan baik, tidak melakukan kesalahan apa-apa, kok bisa bangkrut? Nah ini lucu ini. Jadi seorang CEO yang salahnya begitu besar, karena dia tidak mau beradaptasi dengan cepat, tidak mau memikirkan masalah-masalah perubahan yang sudah ada. Dunia ini kan berubah terus nih. Benar. Karena dia tidak mau mengikuti, tapi begitu perusahaannya collab, dia kebingungan. Seorang CEO yang gajinya sudah ratusan miliar setiap tahun. Tadi saya memang kadang-kadang ya beginilah dunia ya. Pak Hanjaya ini ngomong-ngomong, saya ini ingin tahu nih, Pak Hanjaya ini masa kecil kan di Jember ya Pak? Jember, Pak. Benar ya, di Jember ya? Jember, Pak. Nah, masa kecil Pak Hanjaya ini gimana? Dari memang keluarga yang sudah sukses, jadi Pak Hanjaya memang meneruskan bisnis dari orang tua atau gimana? Enggak, Pak. Jadi keluarga saya awal papa saya bekerja, memang kita dari keluarga sederhana, cuma karena papa saya cinta dengan saya, dengan adik-adik saya, dan tentunya dengan mama saya juga. Papa saya juga berjuang keras sampai pada akhirnya menjadi salah satu orang yang cukup berhasil di kota Jember. Oke. Gitu. Jadi papa juga mulainya dari nol ya, papa ya? Mulai dari nol, Pak. Mulai dari nol. Tapi pada waktu saya selesai sekolah tahun 2000, saya kebetulan kurang cocok untuk meneruskan bisnis usaha tembakau milik papa saya. Sudah pernah nyoba kan, Pak? Sudah pernah nyoba 3 bulan, kurang cocok. Saya merasa bahwa bisnis ini kita harus cinta, Pak. Harus ada feel. Nah, kalau kita nggak ada feel, ya lebih baik kita tinggalkan bisnis tersebut dan kita bisnis di mana yang kita suka, Pak. Seperti yang Pak Teguh juga sering ceritakan kepada saya, ya bisnis itu harus cinta untuk sampai menimbulkan ada rohnya, Pak. Jadi bergairah terus-menerus waktu bekerja ya. Jadi tidak mengenal waktu. Iya, benar, Pak. Jadi akhirnya Pak Hanjaya mutusin masuk di batubara begitu? Enggak, pada waktu itu karena mertua saya bergerak di bidang properti, saya minta ajarin mertua saya properti, dan kita memulai bisnis properti yang pertama kali tahun 2001 bulan Februari, Pak. Start di bisnis properti. Usia masih 27 itu ya? Usia pada waktu itu ya masih 27, Pak. Meritnya 20? Meritnya 26. 26? Ya, 9 September tahun 2000, Pak. Merit juga dari istri dari Jember ya? Istri dari Jember, Pak. Gitu, Pak. Pak Hanjaya ini kan sosok muda yang ganteng, nggak ngerokok ya. Nah, ini pastinya kan pacarnya juga banyak ini ya? Oh, enggak. Wah, istrinya ngelihat ini Pak Hanjaya. Langsung enggak gitu ya. Cinta pertama ini berarti istrinya ya. Kebetulan saya sama istri saya, kita sudah berpacaran mulai SMA kelas 1, Pak. Wow. Mulai SMA kelas 1, setelah kita 9 tahun pacaran, kita menikah. Gitu, Pak. Wah, luar biasa sekali bisa pacaran sampai 9 tahun. Iya. Saya nggak tahan, Pak. Saya pacaran cuma 6 bulan langsung married.
Iya. Jadi Pak Anjaya setelah di properti itu properti pertamanya juga di Jember atau di mana? Enggak, properti pertamanya di Malang, Pak. Oke. Properti pertama di Malang. Kita pada waktu itu sudah ada end usernya sudah ada 318 unit. Kita bebasin tanah di Karanglo, Pak. Ya. 6 hektar pada waktu itu. Oke. Setelah itu kita kerjakan dalam waktu 8 bulan selesai, Pak. Untuk perumahan? Iya, karena end usernya sudah komplit, Pak, dari Dinas Perkebunan Jawa Timur, Pak. Oke. Iya. Terus setelah itu kita berkembang di Sidoarjo, Ruko, Pak. Iya, di dekatnya rumah sakit. Jadi terus ya, terus Siti Hajar. Iya. Terus setelah di Sidoarjo kita berkembang ke Jakarta, Pak. Ke Jakarta di Cilengsi. Kita proyek pertama kita bangun perumahannya Mabes Angkatan Laut, Pak. Kita dapat 718 unit. Itu kita selesaikan dalam waktu 10 bulan. 10 bulan. Yang kedua kita dapat 881 unit, Pak. Terus setelah itu saya ekspansi ke kayu, Pak. Ke kayu. Tahun berapa itu berarti? Tahun 2004, Pak. Oh, 2004. 2006 saya ekspansi ke kayu. Tapi setelah itu kayu ini kan boleh dikata semua orang bisnis kayu ini kan separuh ilegal, Pak. Karena memang ya wadah hukumnya, payung hukumnya sama pemerintah masih belum dibentuk dengan baik. Makanya Pak. Istilah main kayu gitu ya. Pada waktu itu tahun 2006 saya putuskan stop bermain kayu, saya pindah ke bisnis batubara, Pak. Tahun 2004 juga? 2004 sampai 2006 saya ke bisnis kayu, 2006 sampai hari ini saya ke bisnis batubara. Ya, tapi pada waktu itu bisnis batubara adalah dunia yang keras, Pak. Saya waktu itu tahun 2007 saya juga jatuh, saya bangkrut juga, Pak, kolaps. Ya, pada waktu itu yang di sebelah saya, yang selalu mendampingin saya, yang mensupport saya, yang selalu mencintai saya dengan tulus, Pak Teguh Kinarto. Wah, luar biasa. Ya. Sebelum kembali nanti ke cerita batubara, Pak Anjaya, saya ingin tahu nih, di usia 27, Pak Anjaya juga memulai bisnis properti, tentunya sebuah bisnis baru. Itu kalau orang start, ibaratnya kan masuk ke SD atau taman kanak-kanak. Nah, itu apa pembelajarannya, Pak? Apa pertama masuk langsung sudah sukses? Buat proyek sukses atau ada mengalami kegagalan di situ? Saat saya masuk di dunia properti, Pak, memang saat tahun 2000 sampai periode tahun 2007, Pak, saya tidak mengalami kendala yang berarti, Pak. Karena kebetulan mertua saya juga jadi ada belajar dari mertua, jadi ada dari guidance-nya, pengalaman, Pak. Ada guidance-nya. Pada waktu itu papa saya bilang ke saya, Han, papa ini punya anak 3. Papa juga bukan konglomerat, tapi kewajibannya papa memberi kamu modal. Kamu tak kasih 2 airbag. 1 airbag tak kasih, gagal, tidak apa-apa, tak kasih 1 lagi. Begitu gagal ya, kamu out sudah. Karena jatah ini buat untuk 2 adikmu yang lainnya. Wah, jadi saya harus memastikan untuk sukses, Pak. Luar biasa sekali, Bapak ya. Jadi ini sobat sukses, kalau memang ingin merintis sebuah bisnis, itu tekad untuk suksesnya itu harus tinggi-tingginya, supaya begitu ada permasalahan, ada kegagalan, itu pasti dengan mudah bisa dilalui. Dan Pak Anjaya ini membuktikan dengan persiapan yang lebih matang, dengan belajar kepada mertua dan juga belajar kepada rekan-rekan atau relasi, sehingga waktu merintis bisnis properti ini bisa berjalan dengan mulus dan akhirnya proyeknya bisa bertumbuh di kota-kota yang lain. Nah, ini tidak gampang, Pak, karena dari data 100 entrepreneur yang memulai start bisnis itu hanya 5% yang berhasil. Jadi, wah, yang 95 ya gagal. Dalam waktu cuma 3 tahun. Nah, ini kalau ditarik lagi 5 tahun, yang 5% ini bisa sisa cuma 1-2%. Jadi bayangin, itu kenapa? Karena kurangnya persiapan dan kurangnya mental untuk menjadi orang sukses. Jadi mindsetnya ini masih belum mindset untuk orang sukses. Jadi ya masih nggak ada kepercayaan diri, sehingga akhirnya berubah, akhirnya jati dirinya nggak jelas. Jadi sukses itu memang harus diperjuangkan, Pak.
Dan setelah kita mencapai sukses, Pak, harus tetap diperjuangkan. Sehingga kita tidak pernah berhenti belajar. Setuju. Dan saran saya juga, saat kita berbisnis, sebaiknya kita memiliki beberapa telur ini jangan ditaruh di dalam satu keranjang. Kalau keranjang ini jatuh, telur kita pecah semua, Pak. Nah, makanya nih, setelah sukses di dalam properti, masuk ke kayu, tapi mungkin nggak cocok sesuai passion, akhirnya masuk ekspansi batubara. Ke batubara. Jadi saya tahun 2001 sampai hari ini saya di properti, Pak. Ya, tetap properti dan batubara ya. 2004 sampai 2006 di kayu. 2006 sampai hari ini saya di batubara, Pak. Nah, tadi di batubara itu perjalanannya tidak semulus di properti ya? Tidak, Pak. Itu mengalami kesuksesan dulu atau langsung masuk sudah gagal itu? Langsung masuk, langsung habis. Oh. Luar biasa. Dan di situ terus ketemu habis dengan Pak Teguh ya? Enggak, saya ketemu dengan Pak Teguh itu tahun 2002, Pak. Saya juga ingat pada waktu itu bulan Februari juga, Pak. Saat itu tahun 2007 itu? Tahun 2002. 2002. Tahun 2002 saya sudah ketemu dengan beliau. Oh, berarti saya kenal Pak Teguh duluan dong? Iya. Iya. Saat itu saya dikenalin oleh mertua saya dan saya sangat membanggakan sosok beliau. Saya sudah langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, Pak, dengan Pak Teguh. Luar biasa ini. Pada waktu itu tahun 2002 kita sama-sama bebasin satu properti cukup besar, Pak, di Menganti, luasnya 100 hektar. Itu melalui BPPN, Pak. Iya. Pak Teguh sungguh luar biasa. Nah, masuk di batubaranya tadi tahun berapa itu? Tahun 2007, Pak. 2007 sampai hari ini, Pak. Waktu mengalami kesulitan itu tahun 2007, pengalaman Pak. apa yang bisa di-sharingkan? Tahun 2001 sampai tahun 2007 saya sukses terus, Pak. Sukses. Tahun 2007 saya jatuh, Pak. Saya jatuh karena saya ekspansi di bisnis kayu dan batubara. Saya tinggal properti saya pasrahkan kepada salah satu kongsi saya, yang mana kongsi saya ini juga sahabat mertua saya. Ternyata itu menjadi satu pelajaran berharga bagi saya, bahwa kalau kita tidak bisa in charge di satu pekerjaan, lebih baik kita tidak ekspansi, Pak. Ekspansi bagus, Pak. Tapi jangan sampai apa yang ada hari ini gara-gara kita ekspansinya salah perhitungan, hilang, Pak. Hilang. Iya, jadi saat-saat itu merupakan saat-saat terendah saya, Pak. Saat-saat terendah saya, tapi ya dengan bantuan-bantuan, dengan kepercayaan dari Pak Teguh Kinarto, juga ada teman saya baik juga, Didik Rotiin, itu juga bantu saya belajar di dunia batubara, dan dia juga percaya kepada saya, memberikan bisnis batubara ini kepada saya juga, ya, sampai akhirnya bisa berkembang sampai pada hari ini, Pak. Pak, dengan kejadian 2007 itu turning point Pak Anjay itu apa? Itu kan titik baliknya ya? Iya. Kejadian yang sudah benar-benar di bottom itu ya, itu biasanya kalau memang tidak menyerah ya, tidak putus asa, itu justru membuat you akan jauh lebih kuat dan lebih hebat lagi ya. Jadi tahun 2001 sampai tahun 2007, Pak. Karena saya pada waktu itu bisnis rasanya untung terus dan menjadi satu kecanduan, Pak. Saya menjadi lengah, benar. Saya menjadi lengah di usia yang masih sangat muda. Dan juga biasanya orang ini cenderung ke arah greedy. Iya. Ke arah tamak. Benar. Jadi melihat sesuatu itu jadi semuanya jadi hijau gitu. Benar. Padahal di situ penuh dengan bahaya itu ya. Iya, saya sampai pada saat waktu itu saya bekerja 12 sampai 15 jam, Pak. Saya juga bekerja 7 hari dalam 1 minggu, Pak. Semuanya saya tidak pernah liburan, Pak. Kalau istri saya ke Australia, kebetulan adik saya masih di Australia. Kita juga ada PR di Australia, saya tidak ikut, Pak. Saya kerja terus, saya kayak orang kesehatan, sehari Pak. juga mungkin lebih dari 18 jam atau 15 jam. 15 jam sehari. Kerja hampir terus, double, Pak, dibanding orang lain ya. Kerja terus, Pak. Sampai pada satu titik
Saya jatuh, ya saya cerita ke istri saya, selama 7 tahun kita nih married, saya ini menjadi satu pribadi yang sangat otoriter. Saya lupa, saya tidak mendengarkan nasihat-nasihat dari orang yang saya cintain. Padahal saya jadi lupa bahwa 50% rezeki istri saya, karena istri saya tidak bekerja, itu dititipkan kepada saya Pak oleh Tuhan Pak. Oleh karena itu saya juga berunding sama istri saya. Ya, kita ini sekarang jatuh, tapi kamu jangan khawatir. Saya cuma ingin sekarang, now before, semua saya yang memutuskan. Now after, di sisa kehidupan kita, saya ingin kamu yang memutuskan. Pada waktu itu istri saya hanya bilang ke saya bahwa saya ini tidak bisa hidup penuh dengan keterbatasan. Nah, asal komunikasi kita baik dan kamu masih tetap meluangkan waktu untuk keluarga, ya saya akan dukung kamu. Begitu. Karena saya bilang, kita nih manusia yang terlahir dengan penuh keterbatasan, Pak. Kita dikasih waktu yang terbatas, tenaga, pikiran, 1 kali 24 jam. Jadi otomatis kan harus ada yang dikorbankan, Pak. Kalau dan dari sisi airbag-nya Pak Anjaya dua-dua sudah dipakai ini berarti ya? Airbag-nya sudah belum, masih 1, cuma masih ada sisa 1 nih? Iya, masih ada sisa 1, cuma karena tahun 2007 Pak, saya kena badai cukup besar Pak, nilainya sangat besar Pak pada waktu itu Pak. Jadi saya lebih baik saya nggak cerita ke mertua sama ke orang tua saya, karena kalaupun saya cerita tidak akan bisa merubah saya saat itu, karena cukup besar Pak. Saya ingin saya sukses dulu baru saya ceritain mereka bagaimana caranya saya mencapai sukses itu Pak. Nah, jadi tahun 2007 kita putuskan, saya bilang ke istri saya, kita ini dikasih waktu sama Tuhan 1 kali 24 jam. Kalau orang normal 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk family time, 8 jam untuk istirahat Pak. Nah, tentunya kalau kita ingin lebih sukses daripada orang kebanyakan, ya harus ada yang dikorbankan Pak, antara waktu keluarga atau waktu istirahat saya Pak. Nah, kita akhirnya putuskan Pak, ya waktu istirahat saya untuk Pati saya korbankan duluan Pak. Waktu keluarga ya mungkin ya otomatis ya tergerus juga Pak. Saya hanya bisa kumpul keluarga pada waktu hari Minggu. Hari-hari itu Pak, saya berangkat ke Kalimantan pada waktu tahun 2007, start saya jatuh di bisnis batubara. Saya juga harus kembali bangkit dari bisnis batubara ini Pak. Jadi bisnis propertinya juga ikut tergerus ya? Tergerus Pak, karena memang. Jadi apa yang Pak Anjaya lakukan terus? Saya mikir Pak pada waktu itu bahwa saya start, jadi ini bisa menjadi motivasi untuk semua teman-teman bahwa jangan kecil hati. Memang bisnis perlu modal Pak, tapi saya modal yang terjadi sampai membuat saya menjadi hari ini, saya modal dari minus 10 miliar Pak. Di tahun 2007 itu di ya? Tahun 2007. Itu dari pinjaman Pak. Dari pinjaman Pak. Nah, tapi Pak Anjaya menyelesaikan semuanya dan tetap berbisnis batubara ya? Dan saya pastikan Pak semuanya harus sukses Pak. Karena ini berangkat dari uang pinjaman juga Pak. Saya kerja setengah mati Pak pada waktu itu Pak. Hari Senin pagi saya berangkat naik Lion Air ke Samarinda, ke Balikpapan Pak pada waktu itu jam 5.45 pagi Pak. Itu hari-hari saya di Kalimantan Pak. Sabtu jam 18.30 waktu Balikpapan saya kembali ke Surabaya. Terus itu saya lakukan Pak sampai berjalan 4 tahun Pak. Memang pada waktu itu kan kita kan baru jatuh, kita masih belum mampu gaji pegawai, semuanya kita lakukan sendiri Pak. Semuanya kita lakukan sendiri Pak. Satu hari saya bisa jalan 200-300 kilo Pak. Saya jalan dari hotel ke Tambang, kembali lagi ke Samarinda. Kenapa kok saya harus kembali ke Samarinda Pak? Karena semua agen kapal, kantornya PT-PT batubara ini semua ada di Samarinda Pak. Dan saya juga harus mengontrol batu bara yang saya beli Pak, jangan sampai ini kena tipu Pak. Jadi saya harus satu hari pagi jam 5:30 pagi saya sudah berangkat Pak dari hotel. Kembali jam 10 malam saya masih ditunggu meeting sama para agen
agen-agen batu bara semua ini Pak. Itu saya lakukan selama kurang lebih 3 tahun Pak. Setelah itu saya baru meng-hire beberapa orang Pak. Meng-hire beberapa orang juga setelah saya mantap di bidang ini. Terus saya ekspansi ke bidang gas Pak. Pada waktu ke bidang gas, dari sisi hutang semua yang dari sisi batu bara sudah selesai? Sudah selesai. Itu tahun berapa berarti selesainya? Itu saya bisa jalan, pada waktu itu saya bisa jalan 6 tongkang Pak. Jadi selesainya itu hanya dalam waktu 2 tahunan sudah selesai? Sudah selesai. Pada waktu itu 1 tongkang, memang batu bara lagi bagus-bagusnya Pak. Bisa untung kurang lebih antara 600 sampai 800 juta per tongkang Pak. Nah ini Sobat Sukses, coba dicamkan ya. Pak Hanjaya ini masuk di bisnis properti selama kurang lebih 6-7 tahun, sukses, dan akhirnya waktu masuk di bisnis batu bara itu lengah ya. Lengah juga karena melihat mungkin bisnis plan-nya keuntungannya demikian besar. Jadi mencari partner itu sangat penting sekali untuk mengetahui karakternya. Sehingga akhirnya Pak Hanjaya kembali ke titik bukan 0 lagi, tapi minus ya. Jadi semua bisnisnya habis. Tapi apa pelajaran yang di sini yang kita bisa dapatkan? Dalam kondisi minus itu tetap nama, reputasi itu dijaga. Kewajiban-kewajiban dijaga. Diselesaikan semua Pak. Semuanya diselesaikan. Diselesaikan Pak. Nah itu hal yang paling penting bagi seorang pengusaha. Karena nama itu adalah segalanya ya. Dan pada akhirnya karena kemauan yang keras, juga kepercayaan dari beberapa teman, termasuk akhirnya dari Pak Teguh dan mungkin beberapa orang yang bisa memberikan support kepada Pak Hanjaya. Pak Hanjaya dengan pinjaman bisa bekerja all out 7 hari seminggu, juga 15 jam sehari. Akhirnya dalam waktu 2 tahun bisa menyelesaikan semua kewajiban hutang-hutangnya dan terus bisa bertumbuh berkembang sampai pada tahun 2010 mempunyai lini bisnis lagi yaitu gas gitu ya. Tahun 2010 kita mulai ekspor batu bara ke China Pak. Di samping ekspor terus masuk lagi ke gas gitu ya. Batu bara kalori tinggi itu kita ambil di kilang-kilang raksasanya Pertamina Pak. Itu saat kilang-kilang raksasanya Pertamina itu kosong semua Pak. Letaknya itu Pak, itu kita bersihin Pak. Residunya ya? Iya, kita bersihkan, kita kirim ke China Pak. Itu menjadi batu bara kalori tinggi Pak. Wow. Lah saat itu saya ketemu dengan salah satu pemain Pertamina yang cukup solid Pak, yaitu Pak Anang dan Pak Risa Khalid Pak. Pak Risa Khalid. Beliau yang menjadi mentor saya untuk saya masuk ke bisnis gas Pak. Bisnis gas. Dunianya beda lagi nih ya. Iya. Berhubungannya dengan Pertamina dong. Iya Pertamina. Pertamina karena PGN kan di bawah Pertamina Pak. PGN di bawah Pertamina. Waktu itu saya menekuni, saya masuk ke bisnis gas. Saya berhasil memonopoli. Saya ganti meterannya PGN seluruh Indonesia Pak. Selama 5 tahun kali 2 Pak. 2012 Februari sampai 2017 Februari, karena terus tahun 2017 Februari ada kebijakannya Pak Jokowi, semua supplier BUMN kelas A yang nilai raportnya juga A tidak perlu ditender ulang, dilanjutkan. Nah, nah saya dapat lagi 2 Februari 2017 sampai Februari 2022 Pak. Begitu. Nah cuma semua ini kan ya butuh perjuangan Pak Irvanto, bahwa orang kalau melihat sekarang covernya ini saya enak, tapi kan tidak ada satu orang pun Pak yang tahu Pak bagaimana saat proses saya berjuang Pak. Ya yang cukup tahu beratnya saya berjuang pada saat-saat itu ya Pak Teguh Kinarto Pak. Luar biasa sekali Pak Teguh Kinarto, ceritanya ya. Jadi dilihat dari cerita dari Pak Hanjaya begitu terpuruk, mengalami tantangan yang demikian besar tapi tidak putus asa dan terus berusaha sampai sukses. Itu istilahnya kalau orang Indonesia kan ngomongnya menjalankan bisnis. Tapi kalau Pak Hanjaya bukan tuh, run the business. Ya kan? Iya, Pak. Jadi istilah aja bahasa Indonesia sama Inggris kadang-kadang bedanya bumi langit. Yuk coba orang Indonesia masih jalan menjalankan usaha, orang bule sudah lari itu. Run the business itu kan lari. Nah Pak Hanjaya ini yang run the business ini. Lari. Run the business Pak. Sehingga akhirnya benar-benar bisa
memperoleh sebuah kesuksesan yang luar biasa ya. Jadi meskipun saya juga ingin memberikan kiat-kiat juga Pak kepada ya teman-teman kita, rekan-rekan kita pengusaha di Surabaya dan di Indonesia dan dimanapun berada. Bisa langsung nih kepada para milenial ya, sobat sukses nih bisa mendengarkan Pak Anjaya langsung. Dimanapun kita berada. Jadi jangan kecil hati. Ya. Meskipun sekarang ini boleh dikata Indonesia dan dunia terkena resesi ekonomi, tapi jangan itu menjadi halangan kita untuk tidak berbisnis. Ya. Memang ada usaha yang terkena dampaknya, Pak. Ya. Tapi juga banyak usaha bisnis yang masih bisa dilakukan dan sukses, Pak. Ya. Jadi menurut saya, ya kita harus mengeksplor diri kita terus, Pak, dan bertindak, Pak. Ya. Dan itu juga saya sering dengar dari seorang ayah saya Pak Teguh Ginarto, Pak. Action Han, action Han, action, action, dan action, Pak. Ya, gitu. Karena sebuah planning yang bagus, perencanaan yang luar biasa, tanpa action ya nol. Percuma, Pak. Jadi kalau kita kalau kita cuma hanya diam di rumah, berdiam diri di rumah dan menganggap ini adalah takdir, ya semua akan berjalan sia-sia, Pak. Nah, ini penting nih dari sisi pandemi ini. Banyak sekali orang yang penuh dengan keputusasaan ya, terus akhirnya hanya menunggu karena ini masa pandemi, bukan kesalahan dia, ini mungkin masalah pemerintah, masalah perusahaan, masalah apapun disalahkan, akhirnya dia tidak berbuat apa-apa. Nah ini kan nggak boleh, tetap harus dari diri kita sendiri, harus mempunyai effort melakukan yang terbaik. Jadi sukses itu memang bukan datang dalam seketika atau dalam kehokian ya, tapi memang dengan perjuangan. Dengan perjuangan, Pak. Jadi kita harus cinta, Pak, dengan pekerjaan kita, Pak. Ya. Harus itu harus. Tapi jangan sampai terlalu melibatkan emosi, Pak. Ya. Seperti jangan sampai terlalu melibatkan emosi sehingga kita nih lupa bahwa bisnis yang kita lagi tekunin sekarang ini lagi terpuruk dan sudah tidak bisa diharapkan. Oke. Kalau sudah seperti itu, Pak, lebih baik, Pak, tutup bisnis tersebut, Pak, dan kita beralih ke bisnis yang lebih menjanjikan, Pak. Oke. Di masa pandemi ini kan banyak sekali, Pak, perubahannya, Pak. Ya. Di dalam berbisnis. Jadi kalau memang dalam bisnisnya tidak sesuai dengan kondisi waktu pandemi, harus mencari peluang-peluang apa nih peluangnya di masa pandemi ini yang masih bisa dikerjakan. Yang penting jangan diam gitu ya. Jangan diam, Pak. Iya. Pak, ini ngomong-ngomong nih soal cinta ini. Iya. Ya. Yuk tadi ngomong tentang bisnis, tentang keluarga. Iya. Pilih salah satu, bisnis atau keluarga? Keluarga, Pak. Oke. Keluarga. Kenapa? Karena dulu, Pak, saat tahun 2007, saat saya jatuh, ya bisnis adalah segalanya, Pak. Ya. Karena saya tahu, Pak, tanpa saya sukses, Pak, tanpa saya bisa mencukupin, tanpa saya bisa menafkahin keluarga saya juga tidak punya tanggung jawab terhadap mereka, Pak. Yes. Betul. Tapi di saat hari ini, saya sudah merasakan kebebasan finansial, Pak. Ya. Saya ingin keluarga bahagia, Pak. Karena keluarga cukup lama saya korbankan, Pak. Ya. Saya tinggal dalam saya berjuang saat meraih kesuksesan ini, Pak. Nah, ini tadi pagi waktu datang Pak Anjaya juga menjemput saya pakai mobilnya yang luar biasa. Mobil Phantom. Wah, ini Phantom yang terbaru ya. Nah, saya juga mendengar cerita kenapa Pak Anjaya beli mobil Phantom, karena cintanya kepada Papa waktu berobat di Singapura ya. Iya. Jadi ingin menyenangkan hati dari seorang Papa. Iya. Nah, mungkin Pak Anjaya bisa cerita lebih dalam lagi. Pada waktu jadi tahun 2012. Jadi memang Tuhan itu adil loh, Pak. Tuhan itu adil dalam arti Tuhan itu selalu memberikan kita ujian-ujian sehingga kita ini tidak lupa kepadanya. Ya. Setelah saya sukses tahun 2012, saya bisa memonopoli gas satu Indonesia, ganti meterannya itu. Saya juga dapat satu musibah, yaitu orang yang sangat saya cintain, ayah saya kena stroke, Pak. Ya. Kena stroke. Pada mulai saat itu, Pak, setiap setahun 2 kali, Pak, saya menemani beliau, Pak, ke check up di Singapura.
check up di Singapura, rutin, terus selalu rutin. Dan saya juga check up juga di Singapura, Pak. Karena kesehatan itu juga sangat penting, Pak. Pengusaha ini maunya banyak, Pak. Kalau kita tidak memiliki kesehatan yang sempurna, bagaimana kita bisa menjalankan semua bisnis ini, Pak? Begitu, Pak. Nah, sambil saya juga jaga orang tua saya, Pak. Saat tahun 2019, papa saya divonis oleh dokter kanker prostat, Pak. Yang mengharuskan beliau tinggal di Singapura selama 3 bulan, Pak. Ya, kebetulan kami memang punya ada apartemen, Pak, di situ, Pak, milik keluarga, Pak. Cuma kan cukup menjemukan juga, Pak, di situ, Pak. Ya, saya selalu mengasih rewards, Pak, ke papa saya, Pak. Selesai saat itu sebelum divonis prostat, Pak, papa saya ring jantung, Pak. 2018. Saya ngasih rewards. Pi, ini papi ini ring jantung sisi kiri 5 ring, sisi kanan 4 ring. Nah, itu rentang waktunya 2 minggu, Pak. 2 minggu sisi kiri, terus 2 minggu kemudian sisi kanan. Setelah itu, Pi, kita berangkat ke Amerika, kita liburan ke Amerika 1 bulan. Saya selalu ngasih dia rewards, Pak, sehingga semangat terus, Pak. Nah, setelah jantung, Pak, selesai, jantungnya sehat, Pak, papa saya semangat lagi, Pak. Semangat lagi. Tiba-tiba saat check up, prostatnya bermasalah. Down lagi, Pak. Down lagi. Jadi, terus saya nyari ini apa ya yang bisa membuat papa saya bahagia, gitu. Diam-diam kita lagi ngobrol di apartemen gitu. Saya bilang, Pi, mau nggak temenin saya? Kemana? Yuk kita beli Rolls Royce, yuk. Akhirnya kita beli Rolls Royce, Pak, di Singapura, di Lengkirut situ, Pak. Iya. Di Eurocars Lengkirut, Pak. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi tadi pertanyaan saya, pilih bisnis atau keluarga, Pak Hanjaya langsung spontan keluarga. Itu benar. Karena demikian besar cinta seorang Hanjaya ini kepada sosok papanya. Saya melihat sendiri ya, bagaimana Pak Hanjaya selama berbulan-bulan menemani di Singapura selama berobat ya. Pulang pun selalu di rumah sakit. Jadi bisnis is number 2 atau mungkin nggak dipikirkan pada waktu itu. Ini adalah kecintaan dari seorang anak yang luar biasa menurut saya, yang mana papanya juga pasti bangga sekali punya anak seperti Pak Hanjaya ini ya. Ini tadi cerita beli Rolls Royce sepertinya beli roti panggang gitu ya. Jadi langsung papa diajak untuk beli Rolls Royce, ya itu saya bayangin pasti seorang orang tua itu pasti bahagia sekali kalau anak melihat anaknya itu sukses ya. Jadi, ya memang salah satu mentor saya untuk sukses adalah juga ingin membahagiakan orang tua dan keluarga, Pak. Saya setiap pagi saya selalu berdoa karena salah satu kiat sukses saya ini adalah, Pak, setiap pagi saya selalu berdoa. Saya dekat dengan sang pencipta, Pak. Karena kalau kita dekat dengan sang pencipta, Pak, kita akan mendapat wisdom, Pak. Dan kita akan lebih peka, Pak. Karena di dalam satu hari aja, Pak, ini kan banyak sekali, Pak, pilihan apa yang harus kita lakukan. Mulai mau bangun jam berapa, berangkat kantor jam berapa, apa aja yang akan mau kita lakukan di kantor, kita mau ngambil keputusan apa aja, sampai mau pulang jam berapa dan tidur jam berapa, Pak. Nah, kalau kita dekat dengan sang pencipta, kita akan lebih peka dan mestinya tidak salah di dalam mengambil keputusan, Pak. Yang kedua, manusia ini tidak ada yang sempurna. Nobody perfect, Pak. Kita harus selalu introspeksi diri. Harus mau dengan rendah hati menerima kritik, saran dan nasihat dari orang-orang terdekat, Pak. Nah, ini kunci satu sukses nih. Rendah hati ini berarti terus mau belajar ya. Jadi tidak merasa yang paling atas gitu ya. Dan yang ketiga, Pak, kita ini harus punya spirit of excellence, Pak. Spirit of excellence itu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita harus memastikan itu adalah kemampuan terbaik yang kita miliki. Kita di dalam satu kehidupan ini, Pak, kita kan memiliki berbagai macam peran, Pak. Saya di dalam perusahaan, saya sebagai CEO di dalam perusahaan saya, Pak. Saya di dalam keluarga, saya sebagai suami dari istri saya dan saya sebagai ayah dari anak saya, Pak.
Saya di dalam keluarga besar, Pak. Saya sebagai seorang anak dan sebagai seorang mantu, Pak. Ya. Saya di masyarakat, Pak. Saya sebagai seorang anggota masyarakat. Ya. Dan di berbagai macam peran ini, Pak, saya cukup harus memastikan, Pak, bahwa apa yang saya lakukan itu adalah segala kemampuan terbaik yang saya miliki, Pak. Dan itu pasti kita sukses, Pak. Luar biasa. Iya. Dan semuanya yang bisa membuat orang lain bahagia, ya, yang bisa memberi makna positif tentunya. Iya. Ya. Pak Anjaya, ini saya ingin tahu nih, tujuan hidup dari seorang Hanjaya ini apa? Saya tentunya ingin lebih baik dan lebih baik lagi, Pak. Ya. Lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga saya bisa memberikan legacy yang baik kepada keluarga dan keturunan saya. Saya harus memberi contoh yang baik. Jadi kalau janji harus ditepatin, harus berkomitmen tinggi, Pak. Ya. Harus mandiri. Okay. Kalau ini sebenarnya simpel kok, Pak. Kalau kita ingin memberi, ya kita harus lebih duluan, Pak. Ya. Harus kaya duluan, Pak. Kalau kita mau mengajar, Pak, ya harus pinter duluan, Pak. Ya. Nah, tapi setelah kita memiliki, Pak, ya kita harus berbagi, Pak. Oke. Harus berbagi. Jangan lupa untuk beramal, Pak. Jangan lupa untuk beramal. Ya kita harus beramal dan lupakan, Pak. Jangan diingat-ingat bahwa kita ini sudah pernah beramal. Ya. Beramal, lupakan. Beramal, lupakan, Pak. Karena semakin banyak kita beramal, Pak, ya rezeki akan datang semakin banyak juga. Setuju. Iya. Nah, ini penting sekali ya. Jadi di dalam kehidupan kita ini seringkali kalau memberi sesuatu itu mindset pikiran itu selalu trader, maunya jual beli. Kalau saya memberi, saya akan dapat apa? Nah, ini sampai ke tempat ibadah pun kalau memberi sesuatu punya tujuan. Nah, ini namanya tidak ikhlas. Ini namanya jual beli. Nah, itu abaikan. Nah, ini yang tadi diucapkan oleh Pak Anjaya. Ini saya setuju sekali. Nah, Pak Anjaya ini di akhir sesi, Pak Anjaya bisa kasih pesan-pesan, tip-tip kepada para milenial, sobat sukses ya, yang tentunya pada hari ini terima kasih sekali bisa belajar tentang kisah story dari Pak Anjaya yang begitu dari sebuah kesuksesan bisa habis sampai minus tapi bisa bangkit lagi ya, bisa membahagiakan orang tuanya, bisa memperhatikan orang tuanya demikian besar dan bisnisnya juga sudah triliunan. Jadi ini kan satu kisah story yang bisa menginspirasi banyak orang ya. Iya. Apa yang bisa dikasih saran-sarannya? Saya akan memberi saran kepada adik-adik dan kawan-kawan saya tercinta, para pebisnis milenial, bahwa di saat kita ketemu dengan orang yang kelas atas, kita jangan kecil hati. Kita harus justru menunjukkan bahwa kita kuat dan kita punya kelebihan. Jangan kita rendahkan diri kita, diam dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Semuanya kita benarkan. Jadi asal Bapak senang itu, jangan. Tapi dalam arti bukan kita harus melawan mereka, bukan. Dalam arti menurut saya berikanlah ide-ide yang luar biasa yang kamu milikin kepada mereka sehingga mereka bisa tertarik dan percaya kepada kalian semua, dan mestinya kalau mereka tertarik mereka akan memberi kamu project dan menjadi kongsi kamu seperti saya dengan Pak Hermanto. Top, luar biasa ya. Jadi sobat sukses, bergaullah dengan orang-orang sukses, orang-orang yang mempunyai mindset positif sehingga aura positifnya itu you bisa dapatkan. Dan bagaimana untuk bisa mendekatin kepada orang-orang sukses tersebut? Itu menurut Pak Anjaya, apa keahlian Anda? Keluarkan you punya keahlian, berikanlah ide-ide atau apapun yang you bisa berikan sehingga akhirnya akan terjalin komunikasi yang baik dan you bisa masuk ke dalam pergaulan orang-orang sukses. Stay humble, stay positive, stay on fire.